Oke ya Pak Faiz, kita panggil tamu kita. Ya, ini ada teman lama, sahabat lama dari Saudi Abu Dhabi. Lalu sekarang banyak tinggal di Inggris dan juga salah satu pengurus Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Eropa, apa namanya? Perima. Ya, jadi ini Bu Siva Jenkin, coba boleh. Saya ini kedua kali ya. Dari datangnya pertama kali, saya tuh jatuhnya ini yang perlu dikembangkan ke depan. Iya. Pertama untuk turisme menyukai alam. Iya. Dan saya kira karena kita lama di luar negeri, kita bisa melihat itu kadang-kadang yang pantai-pantai yang punya terkenal mungkin buat orang asing belum tentu deh. Itu ya. Hanya kelemahannya tadi saya sampaikan jalan. Iya. Jalan yang perlu diperbaiki ya. Bu Silvi setelah ini pertama kali kunjungan ke sini ya, terutama ke Kebumen mungkin baru kali juga ya. Kebumen biasanya lewat aja. Lewat aja. Cuma lewat ya. Kesan ini Bu. Diaspora kita ya. Oke. Siapa namanya Bu? Saya Sylvia. Sylvia. Oke, terima kasih kali atas kunjungannya ke Kebumen untuk memberikan inspirasi buat teman-teman penggerak wisata dan pelaku pariwisata supaya wisata Kebumen semakin maju ke depan. Ya kan Bu, mungkin kesan-kesannya? Ya, kalau menurut saya sih di sini itu sumber daya alamnya ya, bukan sumber daya, maksudnya ya nature-nya itu masih natural ya. Saya itu dulu itu saya kalau ke Bali aja sampai setahun bisa 7-8 kali. Itu bayangkan jauh loh saya dulu itu. Karena saya begitu cintanya karena ada Bali gitu ya. Tapi ternyata kesini-sininya itu terlalu banyak turis yang ke Bali, akhirnya alamnya itu jadi banyak, jadi keindahan alamnya itu ada yang rusak, ada yang terus tererosi, mulai terjadi erosi dan sebagainya. Nah di sini ini mungkin Bali 30 tahun yang lalu, gitu ya, Bali 30 tahun yang lalu. Jadi walaupun masyarakatnya bukan seperti masyarakat Bali yang memang yang sudah begitu sadar dengan turisme ya, pariwisata. Yang ya, nah ini adalah buat saya ini is a piece of jewels. Ya, diamond ya, piece of jewels ya. Berlian di Jawa ya, di Kebumen. Saya nggak pernah tahu ada pantai begitu indah di sini. Saya orang Kebumen. Ya, makanya saya bilang gini. Tadi saya bilang ke Pak Wahid, ini kayak Uluwatu Pak. Saya bilang, kayak Uluwatu ya. Jadi kayak Uluwatu, pantai Uluwatu, tapi lebih bagus karena apa? Masih alami, masih nature, belum dirusak oleh komersialisme pariwisata yang maksudnya boleh dikomersialisasikan tapi overexplore ya yang bisa. Ini bagus deh ya. Jadi gini, ini kalau dikembangkan dengan profesional ya, gitu ya. Dengan mengikutkan masyarakat sekitarnya. Jadi akhirnya pemberdayaan masyarakat tuh jadi bagus banget loh Pak. Saya tinggal di Eropa, orang Inggris ya, karena saya di Inggris sekarang ya. Kalau dulu kan saya di Abu Dhabi. Kalau Abu Dhabi pantai banyak, tapi untuk orang Eropa kayak saya di Inggris, lautnya itu pantainya nggak bisa dipakai berenang karena satu terlalu dingin, kedua nggak menarik coklat. Ini tuh dengan hijau-hijaunya, dengan perbukitannya, terus kemudian laut gitu ya. Terus ada lagi daya tariknya, ada desa nelayannya dengan perahu-perahu nelayannya. Tadi saya lihat itu bisa dijadikan dengan tradisinya ya, dengan tradisinya itu yang diambil nanti untuk ditawarkan kepada turisme, ikut berlayar. Jadi natural itu, jadi sama tadi disebut mengenai pembangun komunitas lokal juga ya. Jadi saya ada ini ide bagus dari Banyuwangi ya. Itu kan kita cut and paste saja. Di Banyuwangi itu ada satu restoran di gunung pegunungan seperti ini. Dia itu hanya ngambil sayuran kangkung, bayam, lele pun dari tangkap orang-orang penduduk itu. Jadi orang penduduk itu di encourage ya untuk nanam kebutuhan restoran itu. Jadi diambil situ. Di situ dari desa itu masakannya pun cukup dengan masakan lokal gitu ya, masakan lokal. Orang cari yang lokal. Nah, cuman sarannya itu aja kayak tadi ya, jalannya mungkin diperbaiki gitu. Mungkin dari segi tadi udah melihat Villa Spintos ya, mungkin apa saran-sarannya untuk ya. Kalau untuk ini sudah ada, saya lihat ada beach huts ya, istilahnya ada cottage gitu ya. Saya lihat udah bagus ya. Hanya saja standarnya. Sebenarnya tidak perlu luxury Pak. toilet itu kurang menarik ya. Ya, tidak perlu yang dibikin luxurious, tetapi fasilitasnya itu sesuai dengan standar orang asing tuh gimana hygiene-nya. Nomor satu tuh hygiene. Jadi kebersihannya.
Jadi misalnya kamar mandi itu ada kesetnya. Di sini saya lihat sudah mulai itu dipasang duvet, tapi ya pakai duvet cover gitu ya. Jangan hanya duvetnya, duvet covernya dipasang. Kita sampaikan sama Iya. pengelola. Jadi dan di maintenance itu penting. Jadi kalau mau ada tamu kayak udah tahu mau ada bookingan tamu, diperiksa dulu, Periksa disapu dulu. lagi, dilap lagi. Itu adalah service yang besar. Pelayanan terbaik. Ya, layanan yang terbaik. Tidak harus mewah. Rumah kampung pun asal disapu, dielap, Iya. toiletnya bisa dia pakai toilet, nggak apa-apa rumah kampung. Homestay di Bantul itu, Homestay. feedback, Betul. tapi toiletnya udah standar. Iya, toiletnya toilet aja. hidup itu Kita harus. meninggalkan tradisional. Ya, Nggak perlu. nggak apa-apa. Orang Jadi ingin rumah yang tradisional pun bisa, tapi kamar mandi toilet itu memang harus standarisasi gitu dan bersih, Mas. Itu kalau buat saya itu jalan kaki, fasilitas. Jadi nggak perlu yang mewah, yang dicari bukan mewah, tapi adalah merasakan oh ini tuh alam Indonesia. Yang ditawarkan Yang tawarkan. alamnya dengan keramah tamahan Ramah. budayanya. ini perlu public education untuk Lokal. Ya, jadi lokal diberdayakan ya. Nanti yang kerja di bidang jasa seperti ini bagaimana melayani tamu. Ya, belajar dari Bali. Pelatihan aja, Pak. Pelatihan. Karena saya juga melatih karyawan saya itu saya latih dari orang biasa kok. Nggak ada pendidikan Ada skill pariwisata, sekolah pariwisata. Ini juga punya villa, jadi tahu gitu. Setempat tetangga-tetangga saya kebetulan saya ada di Cisarua. Tapi ya mereka itu belajar dari jadi housekeeper saya itu kualitasnya kualitas bintang 5 gitu loh. Karena mereka belajar. Ada. Ini keren sekali ya. Terima kasih sekali pada beliau yang sudah memberikan inspirasi buat kita. Semoga ke depan wisata di Kabupaten Kebumen semakin lama semakin maju. Saya yakin itu karena kita punya potensi sebenarnya. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, terbayang masa lalu waktu di Bali. Wah, subhanallah. Ini keren banget. Jadi 10 tahun lalu. 30 tahun yang lalu. Masa-masa waktu Bisa kita bilang apa di Old Bali. jadi tetap jangan patah semangat ya buat teman-teman pelaku wisata dan juga teman-teman wisatawan ya. Tetaplah memberikan semangat untuk berwisata. Jangan lupa berwisata itu penting, tapi kesehatan juga penting. Jadi jagalah kesehatan Anda supaya Anda bisa berwisata khususnya di Kebumen. Dan buat pelaku wisata Kebumen tetap semangat untuk mengembangkan kepariwisataan di Kebumen. Dari saya cukup sekian, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.